Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu hal paling ikonik dari serial SpongeBob, yaitu imajinasi. Scene ini begitu fenomenal karena menjadi bahan meme untuk waktu yang cukup lama dan emang se-ikonik itu sih. Tapi siapa sangka ternyata dibalik kemunculannya yang cukup random, ternyata scene imajinasi itu memiliki misterinya sendiri dan bahkan misteri ini telah membawa petaka yang cukup mengerikan. Kalian harus menyadari bahwa imajinasi yang ada dalam universe SpongeBob bukanlah sembarang imajinasi. Tapi ada satu hal yang harus banget kita bicarakan. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia teori film lainnya episode imajinasi pembawa petaka dalam universe SpongeBob. Bersiaplah. Guys, tiba-tiba kita tuh kangen banget sama pembahasan dari SpongeBob. Kayak udah lama banget kita nggak bahas SpongeBob karena video terakhir kita tentang SpongeBob udah beberapa bulan yang lalu nggak sih? Makanya kita bawain nih teorinya buat kalian. Sebuah teori yang ada di internet dan kita berusaha menginterpretasi dan menyajikannya pada kalian dengan pembawaan yang lebih sederhana supaya mudah dipahami. Dari sekian banyak teoris yang ada, kalian tentu tahu bahwa ada satu teoris yang benar-benar mendedikasikan hidupnya alias effort banget untuk bikin teori SpongeBob. Siapa lagi kalau bukan Alex Bell. Pria satu ini kini terkenal sebagai theorizer handal yang pembahasannya tuh selalu dalam, khususnya tentang SpongeBob. Bahkan dia sampai bikin video teori yang durasinya tuh sampai 4,5 jam. Gila banget gak sih? Itu emang kompilasi dari beberapa teori sih, dan semua teori yang ada di sana semuanya bikin merinding. Nah, dari beberapa teori yang ada di sana, salah satu yang paling bikin merinding adalah si teori imajinasi ini. Teori ini sangat simpel tapi bikin bulu kuduk kita berdiri. Oke, disclaimer dulu ya bahwa sekali lagi, teori yang ada dalam film ini bukan hasil dari riset kita seperti video-video sebelumnya, tapi ini merupakan hasil dari riset Alex Bell. Oleh sebab itu, jika kalian menyukai video ini, silakan untuk cek video aslinya and kindly to subscribe to his channel juga ya. Nama channelnya Alex Bell. Kalian bisa klik link yang kita taruh di bawah. Balik lagi ke pembahasannya. Alex Bell menemukan bahwa imajinasi yang ada di universe SpongeBob ini bukanlah imajinasi sembarangan. Hal ini sebenarnya pertama kali dinotis oleh netizen, sehingga Alex Bell pun berusaha membuat video penjelasannya. Yang tidak disangka sangat mind-blowing. Walau bukan yang terbaik, tapi ini adalah teori yang terseram yang pernah dia buat. Semua ini berawal dari sebuah pertanyaan yang sangat populer di kalangan fan teoris dan kita semua juga, yaitu bagaimana bisa ada api di Bikini Bottom? Maksudnya adalah Bikini Bottom itu kan di bawah laut, di dalam air. Kenapa bisa ada api di sana? Kenapa api tidak padam dan bahkan bisa membakar rumah hingga seluruh kota? Keresahan ini memang seolah didengar oleh kreator SpongeBob di mana mereka merilis sebuah scene legendaris ini. Hey, if we're underwater, how can there be a... Patrick menyadari bahwa jika memang mereka berada di bawah laut, lantas kenapa ada api di sana? Sesaat sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, api tersebut tiba-tiba padam seolah tahu bahwa Patrick sedang mempertanyakan eksistensinya di universe SpongeBob itu. Scene ini bisa sangat melegenda karena lucu banget sih. Dan kita merindukan jokes-jokes semacam ini. SpongeBob yang sekarang mah banyak gimmick gak sih? Gak ada jokes-jokes verbal yang lucu kayak gini. But anyway, adanya air di bawah laut memang terdengar sangat konyol. Kok air api anjay, salah. But anyway, adanya api di bawah laut memang terdengar sangat konyol dan sulit untuk dijelaskan secara logika. Dan sebenarnya Alex Bell pun tidak memiliki alasan yang bisa melogiskan hal ini. Ia bahkan dengan yakin, jawaban dari pertanyaan kenapa ada api di bawah laut dalam universe SpongeBob adalah bahwa ini hanyalah kartun. Sesimpel itu, jawabannya adalah bahwa SpongeBob ini hanyalah kartun. Tapi ada tapinya dong. Bukan Alex Bell namanya kalau dia nggak bisa menteorikan sesuatu yang sederhana menjadi teori yang sangat mind-blowing. Walaupun SpongeBob hanyalah kartun, tapi rupanya dia memiliki aturan dan logikanya sendiri. Aturan dan logika ini sangat penting karena kalau dalam dunia nyata, aturan dan logika ini ibarat hukum alam yang berlaku. Jadi misalnya, hukum alam di kita api itu padam kalau ada di bawah air. Tapi hukum alam atau aturan dan logika yang ada di SpongeBob tidak demikian. Bahwa ternyata api tidak padam walau berada di bawah air. Paham ya?
Jadi walaupun ini hanya kartun, tapi serial SpongeBob memiliki aturan dan logikanya sendiri, atau yang lebih sederhana bisa disebut dengan hukum alam. Nah, ada satu episode yang bisa menjelaskan bagaimana hukum alam atau aturan di universe SpongeBob ini berlaku, di mana episode ini juga bisa menjelaskan kenapa bisa ada api menyala di bawah laut. Episode tersebut berasal dari season 3 episode 44B berjudul Idiot Box. Episode ini menceritakan tentang SpongeBob dan Patrick yang membeli sebuah TV besar. Namun ternyata yang mereka butuhkan adalah kardusnya, bukan TV-nya. Squidward jelas meremehkan mereka karena dianggap bodoh. Tapi ternyata kardus TV-nya bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih bagus dibanding TV itu sendiri. Squidward menyadari bahwa ia mendengar beragam suara dari dalam kardus itu. Saat ditanya, ternyata itu hanyalah bagian dari, itu hanya imajinasi dari SpongeBob. Dan perlu kalian sadari bahwa imajinasi adalah kunci dari bagaimana aturan atau hukum alam berlaku di universe SpongeBob. Hukum alam ini terkadang bisa membuat universe SpongeBob terlihat sangat berbahaya. Sebuah hukum alam yang cukup janggal namun nyata dalam universe SpongeBob adalah bahwa apa yang sedang diimajinasikan atau dibayangkan terkadang bisa hadir di dunia nyata. Ingat ya, dunia nyata di sini maksudnya adalah universe SpongeBob. Ada banyak sekali episode yang memperlihatkan bagaimana sebuah imajinasi bisa benar-benar muncul dan bukan hanya sebuah proyeksi atau imajinasi, tapi bisa berinteraksi dengan orang yang sedang mengimajinasikannya. Imajinasi yang paling sering muncul di universe SpongeBob adalah saat karakternya memikirkan sesuatu. Kemudian muncul semacam gelembung berpikir semacam ini. Tapi hukum alam yang ada di sana setidaknya menjelaskan bahwa gelembung berpikir yang muncul atau imajinasi yang hadir di sana bisa berinteraksi dengan orang yang sedang mengimajinasikannya. Contohnya ada dalam episode Truth or Square. Pada saat itu, SpongeBob mengimajinasikan tentang Tuan Crab yang akan memberitahu resep rahasia Krabby Patty. Pada saat itu ada Plankton yang ingin ikut menulis resep rahasianya. Nah, di sana Tuan Crab yang merupakan imajinasi dari SpongeBob bisa berbicara langsung dengan Plankton. Begitupun sebaliknya, Plankton juga bisa melihat dan berbicara dengan Tuan Crab yang padahal dia tuh lagi ada di imajinasinya SpongeBob. Paham ya? Dan sekali lagi, hal ini tidak terjadi 1 kali 2 kali, alias sering banget. Hal ini membawa pada sesuatu yang jauh lebih serius. Dengan adanya aturan ini, maka wajar para penduduk Bikini Bottom bisa mendapatkan barang-barang random sepanjang durasi berjalan. Tahu kan kalau di SpongeBob ini tuh kayak orang-orangnya tiba-tiba punya barang inilah, punya itulah, yang mana ini sebenarnya bikin show-nya jadi lucu. Hal itu bisa terjadi karena SpongeBob membayangkan barang-barang itu sehingga barang-barang itu bisa muncul dalam dunia mereka, dalam dunia nyatanya. Jadi sederhananya, di universe SpongeBob itu, ketika kalian membayangkan sebuah radio, maka radio itu bisa langsung muncul di depan kalian. Kayak gitu. Hal itu bisa terjadi karena SpongeBob membayangkan barang-barang itu sehingga barang-barang itu bisa muncul dalam dunia nyata mereka. Contoh lainnya ada dalam episode No Win is Allowed. Patrick membayangkan dirinya kalah dan inilah yang terjadi. Kita bisa melihat Patrick seperti dipukul oleh orang sungguhan. Atau dalam episode Best Day Ever, SpongeBob membayangkan dirinya berbicara dengan matahari dan rupanya kamarnya benar-benar terbakar. Dan termasuk api yang bisa terbakar di bawah laut yang selama ini jadi pertanyaan banyak orang. Alex Bell percaya kenapa api bisa terbakar atau menyala di bawah air di Bikini Bottom karena mereka membayangkan hal itu terjadi. Khususnya untuk scene ini ya, saat SpongeBob dan Patrick berada di sebuah tanah lapang yang hanya ditemani oleh sebuah api unggun. Alex Bell percaya pada saat itu SpongeBob dan Patrick memang sedang membayangkan api itu ada, api itu nyala. Dan kalian tentu ingat saat Patrick mulai menanyakan kelogisannya kenapa bisa ada air yang menyala di bawah laut, api tersebut seketika padam. Itu menandakan bahwa mereka tidak mengimajinasikan api itu lagi karena mempertanyakan kelogisan hal tersebut. Seandainya Patrick tidak mempertanyakan hal itu, mungkin api tersebut akan terus menyala. Paham ya? Hukum alam atau aturan di mana imajinasi menjadi kenyataan dalam universe SpongeBob nampaknya juga tergantung pada setiap karakternya. SpongeBob tanpa diragukan adalah karakter yang paling imajinatif karena dia bisa menciptakan sesuatu dari hal-hal yang sederhana. Dia bisa menggambar Doodle Bob hingga Bubble Buddy yang awalnya mereka ini adalah karakter yang berasal dari imajinasinya SpongeBob.
Kedua karakter ini rupanya terus muncul di beberapa episode setelahnya. Bahkan, Bubble Buddy punya kotak sendiri khusus Gelembung. Bayangkan, sesuatu yang berasal dari imajinasi berubah menjadi nyata dan memiliki peradabannya sendiri. Keren bukan? Berbeda dengan Squidward yang sulit untuk membuat imajinasi tertentu. Setidaknya itu yang diperlihatkan dalam episode Idiot Box tadi. Dan ini berpengaruh pada kemampuannya menciptakan sesuatu yang terkadang jauh lebih buruk dibanding SpongeBob. Padahal kan dia yang selalu mengklaim dirinya sebagai artis. Imajinasinya menjadi kenyataan memang terdengar indah. Tapi ketika kita mengaitkannya dengan beberapa mimpi SpongeBob, imajinasi ini bisa menjadi sangat gelap. Imajinasi bisa membawa petaka. Setidaknya inilah yang terjadi dalam universe SpongeBob. Khususnya mimpi yang dialami oleh SpongeBob yang bisa berubah menjadi kenyataan. Ingat, mimpi adalah bagian dari imajinasi. Dan bayangkan jika kalian bermimpi sedang dipeluk pocong dan keesokan harinya kalian benar-benar merasakan pelukan sosok berkain kafan putih itu. Mengerikan bukan? Itulah yang terjadi pada diri SpongeBob. Beberapa mimpi yang pernah ia alami berubah menjadi kenyataan di season-season berikutnya. Alex Bell percaya bahwa ini disebabkan karena kuatnya kemampuan imajinasi yang dimiliki oleh SpongeBob. Contohnya adalah dalam episode Sleepy Time dari season 1 yang secara tidak langsung terhubung dengan episode No Free Rides dalam season 2. Dalam episode Sleepy Time, SpongeBob bermimpi dirinya mendapatkan SIM untuk mengemudi. Namun saat terjadi tabrakan, Mrs. Puff mengambil kembali SIM itu darinya. Dan apakah kalian menyadari bahwa ini adalah premis atau cerita utama dari episode No Free Rides di season 2? Dalam episode tersebut, karena sudah jengkel, Mrs. Puff akhirnya memberikan SIM pada SpongeBob. Namun saat terjadi kecelakaan, Mrs. Puff kembali mengambil SIM itu dari SpongeBob. Apakah mimpi SpongeBob memprediksi masa depan? Atau ini adalah bagian dari imajinasinya yang menjadi kenyataan? Lihat deh, bahkan SIM-nya benar-benar sama. Alex Bell masih mendapatkan bukti yang lain. Dalam episode Procrastination dari season 2, SpongeBob bermimpi rumah nanasnya terbakar. Dan ini menjadi kenyataan di episode Gary's New Toy dari season 9. Dalam episode Roller Cowards dari season 5, SpongeBob bermimpi dia dan Patrick mengalami kecelakaan di Glove World Roller Coaster dan benar-benar terjadi di episode Don't Wake Patrick di season 10. Dan yang lebih mengerikan ada di episode Fear of a Krabby Patty dari season 4. Episode ini tentu masih ingat di ingatan kalian karena sangat spesifik memperlihatkan mimpi buruk SpongeBob di mana semua orang berubah menjadi monster Krabby Patty dan berusaha memakannya. Jujur ini adalah salah satu episode yang aneh dan juga menakutkan sih. Namun yang lebih menakutkan adalah episode ini benar-benar terjadi. Tepatnya dalam episode Krabby Patty Creature Feature dari season 11. Dalam episode itu, Tuan Crab memberi pelanggannya dengan makanan Krabby Patty hasil eksperimen. Dan ternyata itu membuat semua orang yang memakannya berubah menjadi monster Krabby Patty. Dan ini bahkan lebih spesifik karena monster Krabby Patty yang ada dalam episode ini juga sama-sama memburu SpongeBob. Sama persis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa imajinasi yang dibuat oleh SpongeBob bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat buruk. Terutama mimpi buruknya yang ternyata bisa terjadi di masa depan, alias di season-season berikutnya. Ini benar-benar mendefinisikan bahwa imajinasi jadi petaka. Serem gak sih? Tapi sebenarnya ada satu episode yang lebih serem dari contoh-contoh yang telah disebutkan di atas. Siap-siap deh. Alex Bell mengakui sendiri bahwa penemuannya kali ini adalah hal tergila sepanjang pekerjaannya riset teori-teori SpongeBob. Dalam episode Truth or Square, SpongeBob dan beberapa karakter lain terjebak dalam sebuah ventilasi udara yang terletak di bawah Krusty Krab. Jujur, ini adalah episode yang serem juga karena semua karakternya terjebak dalam ruangan yang sangat sempit. Dan yang paling menakutkan adalah mereka nggak tahu arah jalan keluarnya tuh kemana. Mereka terus berputar-putar dalam ventilasi yang sempit itu. Dan anyway, dalam salah satu scene, SpongeBob dan Mr. Krab memutuskan untuk berpisah. Ingat ya, mereka memutuskan untuk berpisah. Jadi ada dua kelompok nih, SpongeBob sama Patrick dan Squidward, sementara Mr. Krab sendirian. Hal ini dilakukan supaya mereka bisa lebih cepat menemukan jalan keluar. Ingat ya, mereka sempat kepisah di scene ini. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Crossroads. I'll go this way, and SpongeBob,
can finally use my leader hat. Follow me! This is not happening. It's just not happening. Oke, kalian udah lihat cuplikannya dan kalian lihat ya bahwa SpongeBob dan Mr. Krabs itu terpisah. Sekarang perhatikan baik-baik. Di sini, SpongeBob, Patrick, dan Squidward terjatuh hingga akhirnya mereka berada bersama Plankton. Ingat, di sini tidak ada Mr. Krabs ya, karena Mr. Krabs kan udah pakai jalur yang lain, sendirian. Lalu di sini, SpongeBob ingin menceritakan resep rahasia Krabby Patty yang mana ini adalah momen yang paling ditunggu oleh Plankton. Hingga pada akhirnya, SpongeBob mengeluarkan gelembung bayangan atau imajinasinya saat Mr. Krabs akan memberitahu resep rahasianya. Seperti hukum alam yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, imajinasi di universe ini itu bisa berinteraksi dengan orang yang mengimajinasikannya. Apalagi ini SpongeBob, di mana imajinasinya itu sangat kuat, bahkan mimpi pun bisa jadi kenyataan. Dalam scene ini, Tuan Krabs yang ada dalam imajinasinya SpongeBob tiba-tiba bisa masuk ke dunia nyata dan melumatkan Plankton yang akan menulis resep rahasia Krabby Patty. Hingga akhirnya Plankton dilempar keluar ventilasi. Di scene ini selama beberapa detik kita melihat Plankton terlempar, terbanting ke kiri, terbanting ke kanan, dan kita kembali lagi ke SpongeBob dan kawan-kawannya. Nah di sini, apakah kalian menyadari ada sesuatu yang janggal? Sumpah gue merinding. Di sini ini, tiba-tiba ada Mr. Krabs di dunia nyata. Padahal kan tadi SpongeBob dan Mr. Krabs itu kan berpisah, dibagi menjadi dua kelompok, inget kan? Tapi tiba-tiba di sini, Mr. Krabs ada bersama SpongeBob dan yang lainnya. Ini aneh banget, padahal udah jelas loh tadi tuh mereka kepisah. Penjelasan yang paling masuk akal dari kejadian ini adalah bahwa itu bukan Mr. Krabs yang asli. Itu adalah makhluk yang sebelumnya diimajinasikan oleh SpongeBob. Yang tadi loh, yang Tuan Krabs bisa ngomong di imajinasinya SpongeBob. Tadi kan SpongeBob akan menceritakan resep rahasia Krabby Patty pada Plankton dan muncul imajinasinya, muncul gelembung imajinasinya. Nah, Alex Bell berteori bahwa makhluk yang ada bersama SpongeBob di scene ini adalah makhluk yang berasal dari imajinasinya SpongeBob, merangkak keluar dari gelembung imajinasinya SpongeBob. Dan yang kita lihat kemudian setelah scene ini, itu bukanlah Mr. Krabs yang asli, melainkan doppelgangernya yang berasal dari imajinasi SpongeBob. Bahkan menuju ending, diperlihatkan bahwa SpongeBob dan lainnya, dan bahkan Mr. Krabs bisa berhasil keluar dari ventilasi itu. Tapi ternyata di sana ada satu penyusup, yaitu doppelganger dari Mr. Krabs. Alex Bell mempercayai bahwa setelah episode ini tayang, sikap Mr. Krabs memang terlihat berbeda. Sebelum episode ini tayang, Mr. Krabs itu yang asli masih nampak terlihat memiliki sisi baik dan positif, walau sifat aslinya ya tetap serakah dan kikir. Namun setelah episode ini tayang, Alex Bell melihat Mr. Krabs ini lebih terlihat seperti karakter antagonis, di mana dia sudah kehilangan sisi baiknya. Hal ini terjadi karena dia bukan Mr. Krabs yang asli. Dia adalah Mr. Krabs yang ada dalam imajinasi SpongeBob yang keluar merangkak ke dunia nyata. Dalam satu episode berjudul Shell of a Man, SpongeBob memang membayangkan Mr. Krabs sebagai kepiting kikir yang sangat-sangat kikir. Maka dari itu, setelah episode Truth or Square tayang, yang kita lihat adalah doppelganger dari Mr. Krabs yang kikir dan sangat-sangat kikir tadi. Lalu bagaimana dengan Mr. Krabs yang asli? Nah ini adalah bagian yang paling mengerikan. Karena kemungkinan Mr. Krabs yang asli masih terjebak di ventilasi itu hingga sekarang. Sendirian, dia masih berusaha mencari pertolongan dan jalan keluar dari ventilasi yang lebih mirip seperti labirin itu. Mr. Krabs terjebak di sana untuk selama-lamanya. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob. Gimana? Cukup mengerikan bukan? Komen pendapat kalian di bawah. Jangan lupa, teori ini berasal dari Alex Bell. Kalian like dan subscribe channelnya juga ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.